Perkenalkan, nama saya Hector Angelos Rembain, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teknologi informasi. Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggaman modern, misalnya ponsel. Pengolahan, penyimpanan dan penyebaran vokal, informasi bergambar, teks dan numerik oleh mikroelektronika berbasis kombinasi komputasi dan telekomunikasi. Istilah dalam pengertian modern pertama kali muncul dalam sebuah artikel yang diterbitkan dalam Harvard Business Review, di mana penulis Levitt dan Wissler berkomentar bahwa teknologi baru belum memiliki nama tunggal yang didirikan. Kita akan menyebutnya teknologi informasi. Beberapa bidang modern yang muncul dari teknologi informasi adalah teknologi web, bioinformatika, komputasi awan, sistem informasi global, skala besar berbasis pengetahuan, dan lain-lain. Berikut ini adalah macam-macam teknologi informasi dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, komputer. Komputer merupakan perangkat elektronik yang mampu menerima, memproses, dan menyimpan data. Komputer menghasilkan teks, gambar, simbol, angka, dan suara. Dalam pengoperasiannya, sistem, dan fungsinya, komputer terdiri atas 3 komponen, yaitu hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, dan brainware, pengguna komputer. Penjelasan mengenai 3 komponen komputer tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, hardware adalah perangkat keras dalam sistem komputer yang secara fisik dapat dilihat dan diraba langsung. Kumpulan perangkat keras itu membentuk satu kesatuan sehingga dapat difungsikan. Perangkat keras komputer terbagi menjadi 3 bagian, yaitu input, proses, dan outputnya. Perangkat input berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Perangkat ini terdiri dari keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan lain sebagainya. Perangkat proses dalam komputer yaitu CPU atau Central Processing Unit, yang merupakan otak dan bagian terpenting dari komputer. Sementara itu, perangkat output berfungsi untuk menampilkan luaran sebagai hasil proses pengolahan data, seperti hard copy dan soft copy. Kedua, software adalah perangkat lunak yang merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjelaskan pekerjaannya. Komputer akan menjelaskan fungsinya jika memiliki software. Perangkat lunak terdiri dari bahasa pemrograman, software alat bantu, program aplikasi, software pengolah kata, angka, grafis, dan sebagainya. Ketiga, brainware merupakan pengguna komputer yang menggunakan dan menjalankan program komputer. Tanpa ada pengguna komputer, berbagai jenis program dan peralatan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kedua, radio. Radio adalah alat penerima informasi yang berupa suara atau sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Saat ini, radio banyak dilengkapi dengan pemutar kaset dan perekam suara. Terdapat 3 komponen dalam sistem pemancar radio, yaitu sumber suara, pemancar, dan antena. Sumber suara menghasilkan suara yang dikirim bersamaan dengan sinyal radio. Sementara itu, pemancar terdiri dari osilator dan modulator. Osilator
berfungsi untuk menghasilkan gelombang sinus yang menjadi sinyal pembawa, sedangkan modulator berfungsi untuk menstabilkan frekuensi dan amplitudo dari osilator. Sementara itu, antena berfungsi untuk memancarkan gelombang radio. Antena menghasilkan pancaran gelombang elektromagnetik ke segala arah, sehingga informasi radio dapat didengar orang-orang yang terhubung dengan sinyal tersebut. 3. Televisi. Televisi adalah alat penerima informasi berupa gambar dan suara yang dapat menerima transmisi gambar sekaligus suara secara langsung atau real time. Televisi mampu menerima sinyal dari pemancar gelombang atau satelit maupun dari kabel. Beragam informasi ditampilkan oleh stasiun televisi. Hal ini menjadikan televisi sebagai sumber segala informasi, berita, dan juga hiburan. Yang keempat adalah faksimili. Faksimili atau yang biasa disebut dengan mesin fax adalah alat untuk mengirim atau menerima informasi melalui telefoto dengan sistem reproduksi fotografi. Dengan alat ini kita dapat mengirim salinan isi suatu file atau data, baik tulisan atau gambar, melalui mesin fax. Kelima ada wireless atau Wi-Fi. Wi-Fi merupakan sebutan dari koneksi ke internet secara langsung, yang mana media untuk menghubungkannya disebut wireless. Wireless adalah jaringan komunikasi nirkabel atau tanpa kabel. Sekian penjelasan saya tentang teknik informasi. Selamat malam.